Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muslim Sejati atau Makan Enak TV. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi video kesaksian dari Murtadong ya, Murtadin Odong-Odong ya, yang sudah resmi menjadi oten ya. Entah dia benar murtad ataupun hanya pengakuan belaka, Allahu a'lam, itu saya tidak peduli ya. Yang pasti video ini hanya ingin merespon atau menanggapi ucapan-ucapan si Murtadong dalam video kesaksiannya yang diwawancarai langsung oleh seorang pengepul murtad, yaitu Pendeta Risuli Lubis, yang sering kali buat video untuk mencari masalah dengan Muslim ya. Bahkan dia pernah dalam salah satu video langsung memberi statement yang kesannya menuduh Muslim membakar gereja ya. Namun ternyata yang membakar bukan orang Muslim, namun orang dalam gereja yang membakar ya. Itu ada di video di channelnya si Risuli Lubis. Nah, di video ini si Murtadong nih yang perempuan ya, ini menjelaskan bahwa dia udah 7 kali umrah katanya. Bayangin ya, umrah 7 kali ya. Tentu saja umrah 7 kali akan dijadikan headline dan judul oleh para oten-oten ya, oten begoder ini ya, akan dijadikan judul untuk membuat semakin menggemaskan lah kan, agar ini lebih menggemaskan ya dibanding hanya muslimah masuk Kristen. Itu kan terlalu umum ya. Namun kalau ada muslimah umrah 7 kali masuk Kristen pasti lebih menggemaskan ya, walaupun tidak ada artinya dia mau 1000 kali umroh, namun kalau pengetahuan agamanya 0 besar, itu nggak ada artinya umroh. Umroh pun orang siapapun bisa umroh, yang penting punya duit ya kan. Nah, orang punya duit ini bukan berarti dia paham agama gitu ya. Yang penting kan punya duit. Umroh itu kan sama aja kita kayak jalan-jalan, maksudnya dalam artian kita ke luar negeri ya, kita ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris ya kan. Yang penting kita punya duit, kita bisa ke negara-negara lain. Nah, umroh ini sama seperti orang plesir ke luar negeri, cuman bedanya dalam rangka untuk beribadah ya kan, sama aja gitu. Orang yang umroh itu untuk keluar negeri namun dalam tujuan beribadah ya, karena memang ada perintahnya dalam Al-Quran. Nah, bukan berarti orang yang umroh itu sudah pasti dia itu faham tentang agama Islam atau orang ahli ibadah, belum tentu. Banyak orang yang umroh pun itu karena dia punya uang ataupun dibayarin orang, namun dia itu bukan seorang ahli ibadah atau orang yang faqih. Yang faqih di sini orang yang faham dalam ajaran agama Islam ya. Seperti saya ini ya, saya punya duit ya, saya bisa aja umroh kalau saya punya duit, walaupun saya ini bukan seorang yang faqih dalam agama Islam atau orang ahli ibadah. Nah, jadi yang saya mau jelaskan di sini, mau berapa ribu kali pun, bahkan jutaan kali pun Anda umroh, itu tidak berpengaruh ya, tidak memberi pengaruh apa-apa. Nah, tentu bagi oten ya itu beda lagi. Kalau udah masuk ke kepala dan pikiran oten itu beda lagi ya. Umroh itu berkesannya tuh udah pasti ilmunya tinggi ya kan, orangnya ahli ibadah ya, itu kan oten ya. Oten kan suka terbolak-balik ya, oten macam kayak si Lubis ini, Risuli Lubis ini, dan si siapa yang gemuk nih yang ada 4 kacamata ya. Ya itu memang mereka tuh memang selalu membuat narasi-narasi yang kayak begini ya. Dia ingin menjual videonya agar banyak viewer, padahal kalau oten yang sudah tahu makna umroh, yang sudah pinter, dia tahu umroh ini hanya untuk menjalankan ibadah ya kan. Bukan berarti orang yang umroh itu pasti ilmu agama Islamnya lebih tinggi, tidak sama sekali. Yang penting punya duit ya. Oke lah, kita akan menyaksikan atau mendengarkan kesaksian si Murtadong ini dan akan saya komentari. Oke, langsung saja kita dengarkannya. Ya, amanah, saya berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya saya dari Demak.
gitu. Nah, saya awalnya nggak menyangka kalau saya itu akan menjadi seorang Kristen atau percaya dengan Tuhannya orang Kristen, karena di kita nggak ada ajaran dari kecil kita udah nggak boleh deket-deket sama orang Kristen, nggak boleh kayak gitu. Pada suatu ketika saya lulus SMA, saya pengen kerja karena ibu saya kan pergi atau gimana ya. Nah, saya pergi kerja, terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Nah, saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Nah, di saat itu, saat saya umroh pertama, ya kan Pak, saya tidur kan. Nah, saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah, saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong, orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong. Dia lus rambut saya, rambut kepala saya dilus gini. Kalau kita lihat cuman kayak gitu, tapi dampaknya itu dulu kan saya nggak mudeng ya istilah damai sejahtera sukacita itu, aku nggak mudeng kata-kata itu. Aku rasakan itu nyaman banget, senyaman-nyamannya gitu ya. Hingga kalau kita mimpi bangun kan udah ya, kalau itu nggak kayak berasanya itu apa ya, masih berasa gitu. Pagi saya ke Masjidil Haram kan itu Ka'bah itu kan di tengah Masjidil Haram. Nah di situ kan katanya bilang gini, kalau kamu sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah itu dan berdoa, apa yang kamu doain itu akan terkabul. Ya, karena di keyakinan saya yang dulu ya saya ikutin aja dong gitu. Saya berdoa. Nah di depan pintu Ka'bah itu kan ada kayak kaca, itu namanya makam Ibrahim. Kata dari makam Ibrahim itu bukan makam ya Pak ya, bedanya itu bekas kakinya. Betul-betul saya duduk sini, bekas saya. Nah itu dinamakan makam Ibrahim. Nah di situ di kaca gitu kan. Nah setelah itu saya di belakangnya sholat gitu. Nah saya sholat rakaat itu, sholat sunnah 2 rakaat itu. Saya berdoa karena katanya kalau sholat berdoa di depan pintu Ka'bah terijabah kan gitu kan. Nah saya berdoa tuh ceritanya. Yang setelah berdoa, yang saya doa itu gini, karena di agama dulu ya Allah, aku kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi itu. Saya nggak kalau dia itu laki-laki itu Tuhan Yesus, saya nggak tahu karena saya nggak pernah tahu apa Tuhan. Nah ini yang saya mau tanggapi ya. Pertama, dia katanya mimpi saat lagi umroh ya, mimpi ya. Padahal tadi dia bilang tidur-tidur ayam antara sadar dan tidak, namun kemudian dia bilang mimpi ya. Nah di mimpinya katanya dia ketemu sama pria berjubah, berambut gondrong ya, dan tangannya bolong ya kan. Nah ini dia langsung mengasumsikan bahwa itu adalah Yesus ya. Dia itu langsung mengasumsikan Yesus ya. Dia bilang tangannya bolong, tadi dia tunjuk itu tangannya bolongnya di bagian telapak ya, atau dia di bagian telapak ya. Nah ini dia tahu dari mana itu Yesus ya. Langsung asumsi ya, itu Yesus ya. Memang ini ada oten ini ya, suka berasumsi langsung ya. Ini lucu ya. Nah, padahal bisa jadi itu bukan Yesus ya. Dia tahu dari mana kalau itu adalah Yesus? Taunya tuh dari mana ya? Di umroh di Masjidil Haram ada pria datang mengelus kepalanya, dia merasa nyaman, langsung dia berasumsi itu adalah Yesus. Dan tangannya bolong di telapak. Padahal ada 2 pendeta yang besar berbeda pendapat mengenai di mana bolongnya tangannya Yesus ya. Kita saksikan ini. Pertama, si pendeta Philip Mantova ya, dia mengatakan bahwa bolong tangannya Yesus ada di telapak. Oke, kita saksikan videonya. Kau salah katanya. Baik, mari kita lihat videonya. Lagi tidur, setengah sadar gitu, tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan. Saya pegang tangan fisik, padahal nggak ada orang di ruangan itu. Ya, saya pegang lengan, nggak ada yang saya pegang lengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang tangan, telapak tangan, hampir kena ke lubangnya, tangan tuh lenyap. Saya dengar suara, pergilah ke Myanmar. Nah itu jadi kata Philip Mantova, bolongnya tangan Yesus itu ada di telapak tangan. Nah sekarang bagaimana menurut pendeta Daud Tony ya, di mana bolongnya tangan
letak bolong di tangan Yesus. Kita saksikan. Nah sekarang ketemu Tuhan Yesus ya. Nah waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93, itu lubang pakunya ada di sini. Oh betul. Nah sekarang ketemu Tuhan Yesus ya. Nah waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93, itu lubang pakunya ada di sini. Oh betul. Nah, baik, sahabat. Nah, jadi Pendeta Philip Mantova dan Daud Tony itu berbeda ya mengenai posisi bolong di tangan Yesus ya. Kalau kata Philip Mantova, bolongnya di telapak tangan. Kalau kata Pendeta Daud Tony, itu ada di sekitar pergelangan tangan ya, di bagian urat nadi ya. Nah, ini ibu tadi rupanya lebih cocok sama pendapatnya Philip Mantova ya. Mungkin dia sering nonton ya, ataupun nonton video Philip Mantova yang tadi itu, makanya dia tersirat bahwa itu ada di telapak tangan, ataupun mungkin dia mimpinya sama gitu ya dengan Philip Mantova. Nah, mengenai tangan bolong ini aja masih kontradiksi ya, masih berbeda pendapat. Kok udah langsung berasumsi itu adalah Yesus yang mendatangi dia ya? Itu kan juga sekedar mimpi gitu, mimpi. Ya itulah mimpi ya. Seringkali ini saya dapati kesaksian-kesaksian yang ngaku dirinya murtad itu seringkali mimpi yang menjadi penyebabnya. Ini kan lucu ya. Orang mimpi itu kan namanya bunga tidur gitu ya. Ya itu, tapi itulah mereka ya, cara mereka itu ya begitu. Oke, kita lanjutin lagi. Yesus dari kecil saya juga nggak pernah dikasih tahu itu Tuhan Yesus, nggak ada. Bahkan kalau bisa kita agak jauhan sama orang Kristen gitu. Singkat cerita, saya sampai umroh 7 kali. Nah, saya balik ke saya udah gitu menikah Pak ceritanya. Saya menikah, punya 2 orang anak cowok cewek. Tapi mungkin jodoh saya sampai di situ. Suami saya KDRT, sering mukulin saya hingga saya pergi. Dan saya itu waktu pergi di Singapura, saya dimimpin lagi. Nah, saya dimimpin lagi seorang laki-laki tangannya bolong, berjubah, rambut bau. Tapi kalau wajah saya nggak bisa ngomong ya Pak. Cuman saya merasakan gitu loh Pak, tahu itu laki-laki berjubah gitu. Lulus lagi. Wah, perasaan ini sangat-sangat merasakan damai seperti yang pertama kali aku bilang itu, tapi perasaan ini kok sama persis. Sampai aku mengharapkan laki-laki itu selalu ada gitu. Nah, aku berpikir mungkin itu laki-laki terbaik untuk saya, pikiran saya, karena bikin nyaman. Tapi kok aneh, tangannya bolong gitu loh, di sininya itu bolong gitu. Nah, tuh jadi si ibu ini satu pendapat ya dengan Pendeta Philip Mantova bahwa bolongnya ada di telapak tangan. Beda dengan Daud Tony ya, yang mengatakan bolongnya tangan Yesus itu lokasinya di pergelangan tangan ya, atau sekitar nadi ya, seperti yang dia tunjuk tadi di video. Oke, lanjut. Sudah gitu, saya berpikirnya pernah kan kita kumpul kan. Nah, kita kumpul sama kawan-kawan. Aku tuh tiba-tiba bilang gini, gue pengen jadi orang Kristen. Nah, saya bilang, lu jangan gila, lu bisa dibunuh. Gitu, enggak, cuman bercanda aja kok gitu. Nah, ini kan lagi-lagi lucu ya. Dia tiba-tiba ngomong pengen jadi orang Kristen. Ya emang dia ini memang nggak ada basic sama sekali tentang pemahaman agama Islam, memang tidak punya basic ya. Mengenai cerita umrohnya pun kita juga tidak tahu itu benar atau cuman ngedobol gitu kan. Orang kan bisa aja kan mengaku umroh, saya udah umroh 20 kali, 40 kali, apalagi dalam kesaksian kayak begini lagi kan. Karena kita udah sering banget mendengar kesaksian ini, murtadong ini banyak bohongnya gitu. Jadi kalau udah sekali ketahuan bohong, jadi wajar gitu kalau kita tuh langsung nggak percaya, karena memang banyak bohongnya gitu. Kesian banget mereka ini, kok banyak sekali berbohong gitu kok. Apakah memang harus disebarkan dengan berbohong gitu kan? Ngomong aja yang apa adanya. Kalau memang Anda murtad, ya udah murtad gitu ya. Saya sudah tidak lagi percaya dengan Islam, saya memutuskan untuk menjadi jadi orang Kristen, udah beres gitu. Apapun alasan Anda jangan ditambah-tambah, dikurang-kurangi ya. Kalau Anda tambah-tambah, kurang-kurangi, jadi menurunkan kualitas kesaksian Anda gitu ya.
Dan mengenai ini pun juga 7 kali umroh itu tidak ada hubungannya dengan kualitas seseorang gitu ya. Orang bisa berapa puluh kali umroh, apalagi kalau yang tinggalnya memang di Mekah ya kan. Orang tinggal di Mekah bisa tiap hari umroh bisa gitu, karena memang dia tinggalnya di situ gitu. Namun orang itu belum tentu ahli ibadah ataupun seorang yang fakih dalam agama Islam. Oke, lanjut. Karena waktu itu kan saya belum tahu, tapi nggak tahu, keluar aja kata-kata itu. Saya ke Indonesia, saya ketemulah seorang laki-laki, kebetulan dia kerja satu kantor sama saya kan waktu itu. Nah, dia itu akhirnya nikah sama saya, orang Batak itu, orang Medan. Nah, kita menikah secara Islam memang. Nah, kita menikah. Oh, jadi karena cowok, Bu, masuk Kristennya. Oh, gitu ya. Ya udah bilang aja dari awal saya pindah ke Kristen karena nikah dengan pria Kristen. Abis udah. Jadi ujung-ujungnya ke situ, karena nikah, karena kawin-mawin. Iya kan? Jadi nggak usah panjang-panjang, umroh lah 7 kali, ketemu lah di mimpi. Udah ujung-ujungnya nikah. Iya kan, menikah. Karena nikah Anda jadi murtad, beres. Dan ini pun juga nggak bener jika Anda seorang muslimah, Anda menikahi pria yang beda agama. Itu udah lagi-lagi menunjukkan bahwa dia ini saat menjadi Islam, waktu masih muslim, ini memang muslimah yang cuman KTP. Karena kalau orang muslimah yang tahu agama, dia tidak akan menikah dengan pria kafir, dia tidak akan, karena dia tahu ini haram hukumnya menikah dengan pria kafir, itu dilarang oleh agama Islam. Nah, ibu ini menikah dengan pria kafir, jadi dia ini menunjukkan si ibu bukan seorang muslimah yang taat ibadah, ya kan. Dia mungkin umroh itu waktu itu jadi TKI, jadi TKW, makanya dia bisa umroh banyak kali. Mungkin majikannya ini baik, membolehkan dia untuk sering umroh. Dia mungkin ini TKW gitu, wajar aja. Ini kan lagi-lagi dia umroh bukan karena dia ilmunya, namun memang karena ada kesempatan, begitulah. Saya didatangi, tapi setiap suami saya membahas Islam, saya itu sensi. Setiap dia membahas Islam itu saya sensi. Nah, dan kebetulan kan waktu itu suami saya sering nonton YouTube-nya Bapak. Nah, apa sih nonton YouTube yang teriak-teriakan kayak gitu, nggak jelas adanya, saya bilang gitu. Saya sensi, jujur Pak, saya sensi. Saya tahu gitu loh Bapak ini. Nah, suami saya, kamu nggak tahu, ini tuh juga dulu kayak kamu. Mana ada kayak gitu, gitu kan. YouTube teriak-teriakan itu apa gitu kan, waktu itu jujur Pak, gitu. Saya nggak tahu itu gitu. Nah, setiap orang ngomong haleluya, haleluya itu apa gitu. Gitu apa? Ini kan kenyataannya, kejujurannya saya ya. Nah, udah gitu, tapi saya jujur Pak, setiap suami saya pergi, saya penasaran Pak. Saya penasaran banget. Saya baca pinjam Alkitabnya, tapi tanpa sepengetahuan dia. Sebelum dia datang, saya harus tutup. Jangan sampai dia tahu aku baca Alkitab. Gengsi dong, saya gituin. Saya nggak ngeh waktu itu, nggak tahu kalau aku harus ada Alkitab di Play Store. Itu saya nggak mudeng Pak, nggak tahu. Aku tuh nggak tahu searching. Akhirnya saya searching, cari. Akhirnya mengerti gitu loh Pak. Tapi cuman hanya sekedar mengerti, tapi nggak tahu gitu, maksudnya apa gitu loh Pak. Nah, singkat cerita, saya punya teman orang Batak juga, cewek gitu Pak. Saya bilang, aku pengen ke gereja, hayu katanya. Ya udah hayu. Nah, jadi ini ibu rupanya memang dia bergaulnya sama Oten, banyak Kristen di dalam lingkungannya dia gitu ya. Dia bilang mau ke gereja, ya Oten ya langsung aja ayo ya gitu kan. Ya wajar aja gitu. Kalau si temennya mengatakan ayo, ini kan memang dia kepengen orang muslim masuk Kristen gitu. Karena memang ada amanat agung, jadikan semua jadikan semua bangsa muridku, ya kan. Ini tiba-tiba si ibu kepengen jadi murid ya, kata si temennya, ya ayo gitu. Jadi kan sudah menunjukkan memang nih orang bukan muslimah yang taat. Dia nikah sama pria Kristen, teman-temannya Kristen, ya udah wajar. Jadi tuh umroh 7 kali sama aja tidak ada artinya. Mungkin dia itu TKI dulu.
hayu, tapi nggak pernah terlaksana. Hayu hanya hayu aja. Hingga aku terus ketemu orang Nias, tetangga saya. Saya bilang, tante aku mau ikut ke gereja. Ya tante, hari Rabu yuk. Nah ini bingung saya, mana ada gereja hari Rabu. Setahu saya orang Kristen gerejanya hari Minggu. Wah ini sesat nih. Saya nggak berani dong setiap si orang mana Nias itu ngajak saya bilang nanti dulu lah, belum siap lah apa, pokoknya ngeles lah ya, karena saya berpikirnya ini nggak jelas. Karena ke gereja setahu saya hari Minggu gitu kan. Saya nggak ada istilah doa ini aku nggak tahu. Hingga saya ketemu seorang orang tua, saya bekerja di gereja yang sekarang saya gereja itu, nggak tahu mungkin itulah Tuhan ya, rencana Tuhan. Tapi saya sebelumnya itu saya dimimpiin lagi, seorang laki-laki itu datang lagi ke saya, tapi nggak ngelus rambut saya, tapi saya dituntun, dibilang inilah Bethlehem gitu. Nah, Bethlehem itu apa? Kan gitu kan? Bethlehem itu apa? Saya nggak tahu Kak, Bethlehem itu apa? Kan gitu kan? Nah, terus saya tanya, Bang, Bethlehem itu apa? Oh, Bethlehem artinya di Israel sana, di sana ada tembok ratapan. Makin nggak jelas aja dalam hati saya. Apa itu tembok ratapan atau apa pikiran saya? Sudah tuh selesai tuh Pak. Tapi saya nah kalau si lelaki yang Anda temui dalam mimpi menunjuk inilah Bethlehem, dan kata teman Anda di situ ada tembok ratap, harusnya Anda menjadi seorang Yahudi, praktisi Yudaism. Itu mestinya. Mungkin ini pria mau mengarahkan Anda untuk menjadi praktisi Yudaism, bukan menjadi oten, Bu. Itu Anda kurang ini sih, kurang banyak riset ya. Ya habis gimana? Dia punya suami Kristen, teman-temannya Kristen, ya sudah diarahkan ke sana gitu. Sebenarnya mungkin Anda disuruh jadi praktisi Yudaism, Bu. Ayo lanjut. makin gejolak di sini tuh nggak bisa saya ungkapkan, benar-benar bergejolak. Gimana ya, mungkin para murtadin di luar sana akan mengerti kalau kita dijamah Tuhan Yesus itu gimana. Sudah gitu itu mungkin dijamah itu ya, kalau saya analisis ya, sepanjang saya tonton video ibu itu cuman asumsi ibu gitu. Ibu berasumsi bahwa ini adalah Yesus gitu ya, padahal kalau saya pelajari bisa jadi ini Anda disuruh menjadi praktisi Yudaism gitu, Bu, untuk menjadi praktisi Yudaism, karena tembok ratap itu adalah bagian ritual dari orang-orang Yudaism, Yahudi, praktisi Yudaism gitu, Bu. Saya ke gereja sama ibu-ibu itu, saya bilang aku mau ke gereja, kemudian gitu. Nah, saya bilang nanti saya gimana ya sampai gereja gitu kan. Saya di gereja terus dijemput ke bawah karena gereja kita kebetulan waktu itu paling atas Pak, di gedung paling atas. Saya ke gereja. Saat saya sampai gereja Pak, pintu dibuka gereja itu, air mata saya bercucuran. Saya tidak tahu ada apa, dari puji-pujian gembala, kalau dulu saya nggak tahu gembala ya, taunya pendeta. Pendeta itu ngomong sampai selesai, itu saya cuma nangis aja. Perasaan saya nggak mau nangis, tapi air mata itu ngalir sendiri. Air mata itu ngalir sendiri. Sudah selesai gitu, saya setelah ibadah selesai itu ditanya gini, siapa yang baru pertama kali ke gereja? Ya saya angkat tangan dong, memang saya baru pertama kali. Dalam hati saya, mampus lah gua, ini kena para masalah, karena saya memikirnya orang Islam gitu kan. Saya didoain, makin nangis saya saat didoain itu Pak. Nah udah gitu saking senangnya saya diginin, nanti pulangnya naik angkot aja, kan ada jemputan, karena di gereja kita ada jemputan Pak, karena orang-orang yang nggak ada motor atau apa. Nah karena saya saking senangnya, kalau sekarang bilangnya sukacita ya Pak ya, saya pengen cepat pulang, bilang suami saya. Saya sampai rumah saya bilang, abang, kan saya dipanggil Septi, bang Septi tadi ke gereja. Oh bagus dong. Nah, coba Pak, lucu kan? Coba, oh bagus dong. Sudah tuh nggak ada perkataan lainnya. Kayak, tapi saya perasaan bergejolak, kayak aneh merasanya, kok nangis terus. Hari Minggu saya ke gereja pertama kali, bahkan saya nggak pernah diajarin Tuhan Yesus apa, Kristen itu bagaimana, apa nggak pernah. Saya hari Minggu ke gereja, hari Selasa saya ada kerjaan keluar kota, saya naik bis. Pulangnya saya kecelakaan Pak. Bob tronton yang gede itu jatuh ke bis kita. Saya duduk paling depan dan pintu bis itu terbuka. Kalau bis dulu kan cuma naik ada palangan besi gitu aja bagaimana. Saya duduk paling depan, pas pinggir pintu terbuka. Saya kan belum Kristen saat itu, cuman saya dimimpiin aja. Saat kecelakaan.
Anda memang belum Kristen, tapi Anda sudah menjadi kafir, Anda sudah keluar dari agama Islam. Oke, ya lanjut. Kita ditabrak beruntun 7, banyak yang meninggal, kondektor di bawah ban, saya melihatnya. Seharusnya saya teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya enggak, Pak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di saat kecelakaan mobil kita terbelik, saya panggilnya Tuhan Yesus baik. Dari mana, Pak, kata-kata itu? Seharusnya saya Allahu Akbar, Allahu Akbar dong, karena saya belum diajarin, cuma pertama hari Minggu ke gereja, Selasa saya kecelakaan. Nah, cocok. Tahu nggak, Pak, orang meninggal banyak. Kecelakaan banyak, ada kok di Google kok. KM 55 Cikandi masih ada sampai sekarang di YouTube. Saya kecelakaan di situ. Nah, tadi saya yang depan kan, Pak, ditabrak berapa bis yang meninggal belakang banyak kan. Saya itu cuma terluka sedikit aja di bibir saya. Saat saya dibawa, ya namanya kita kecelakaan pasti lemas dong, shock wajar gitu kan. Nah, saya itu nggak apa-apa, Pak. Cuma terluka sedikit, coba. Bahkan nggak mau ngalir darah itu nggak, Pak. Cuma di ujungnya sedikit. Nah, sudah gitu saya udah selesai dirawat di kota terdekat itu. Nah, jadi kata nih ibu, karena dia panggil Yesus baik, dia selamat, sedangkan yang lain banyak yang mati ya. Nah, ini sekarang ini sering kali ya dijadikan kampanye ya oleh Oten ya, bahwa inilah kekuatan Yesus ya. Saya sebenarnya nggak ada masalah ya, cuman saya juga akhirnya bertanya juga, kok Yesus menyelamatkan Anda, tapi saya buka Google ya. Ini saya buka Google ya dengan keyword Christian missionary death in car crash ya. Di sini artinya misionaris Kristen mati, meninggal dalam kecelakaan tabrakan mobil. Nah, di sini ada dari berita churchjesuschrist.org disebut 5 missionaries killed in car crashes. 5 orang misionaris terbunuh dalam kecelakaan tabrakan mobil. Terus juga LDS missionaries kill in New Mexico car accident ya. Terus ada lagi 2 missionaries serving in Texas die in car accident. 2 missionaries yang melayani di Texas mati karena kecelakaan. LDS missionary kill di Meksiko di car accident. Terus juga highway car crash kill young missionary family of 5. Kecelakaan tol membunuh seorang misionari muda, keluarga misionari muda yang 5 ya dari Baptist Press. Terus yang Latter-day Saint missionary kill, nih yang Latter-day Saint nih Mormon ya, ini mati juga. Jadi banyak ya misionaris, ini jabatannya misionaris ya, berarti dia seorang penginjil ya. Ternyata pada mati kecelakaan. Nah, kenapa kok Yesus tidak menyelamatkan mereka, Bu? Ya. Kok Anda yang diselamatkan gitu? Apakah di sini ada ketidakadilan dalam urusan menyelamatkan? Nah, Anda jadi kalau misalnya mengatakan, oh saya hidup ini berkat kuasa Tuhan, nah ini yang pada mati ini bagaimana gitu? Apakah keselamatan Anda ini bisa dipakai gitu? Sedangkan nih misionaris kok mati kecelakaan 5 orang, terus keluarganya dan sebagainya. Dia udah misionaris lebih tinggi, dia menginjili, dia seorang penginjil yang punya misi ya, misi menyebarkan ajarannya agama Anda gitu. Nah, jadi lucu gitu ya, jadi kayak ini ada ketidakfairan gitu bagi saya ya. Namun tentu saja yang saya mau maksudkan adalah keselamatan Anda itu tidak bisa dipakai sebenarnya. Karena kalau Anda bilang, wah saya selamat karena Anda mengatakan Yesus baik, namun bagaimana dengan mereka gitu? Pasti mereka ketika kecelakaan mereka juga akan menyebut nama Yesus karena mereka misionaris ya. Oke lah, saya rasa cukup ya kita menanggapi si Murtadong ini ya, yang saya curiga dia mantan TKI karena bisa umroh 7 kali. Nah, kalau dia bukan mantan TKI itu kayaknya mustahil ya. Pasti kalau orang sampai 7 kali itu orang yang benar-benar ahli ibadah dan mempunyai ketaatan dalam agama Islam, karena dia sampai 7 kali berarti ada girohnya tinggi. Namun setelah kita dengarkan kesaksian dia ternyata sama sekali bukan seorang muslimah yang taat. Karena kenapa?
karena dia menikah dengan kafir, teman-temannya kafir, dan dia langsung dengan gampang ingin ke gereja. Kalau muslimah yang taat tidak mungkin mau menikah dengan orang kafir, itu yang pasti. Jadi ini mungkin mantan TKI yang punya kesempatan bisa umroh berkali-kali. Oke lah, saya rasa cukup, dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lepas agama Islam, karena yang membawa Anda keselamatan dunia akhirat adalah Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di masa depan.